Jadi begini sih, setelah saya baca surat edaran itu ya, surat edaran nomor 7 tahun 2006 dari Kemendikbudrismen yang ditandatangani oleh Pak Menteri langsung. Memang sesungguhnya kalau kita baca dan lihat respon masyarakat, utama teman-teman non ASN ini, mereka merasa 2027 mereka sudah N. Iya, gitu, betul. Terus kami gimana kan? Gitu. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita baca lebih lanjut, memang sebenarnya ini upaya pemerintah untuk menstop sekolah khususnya untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. Sebenarnya itu. Apa alasannya? Saya baca alasannya memang pemerintah sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk menata satu, guru-guru honorer yang sudah diangkat menjadi ASN atau kemudian P3K atau P3K pada waktu itu. Sekarang ini masih numpuk di beberapa lokasi, kan gitu, beberapa sekolah lah kan gitu, yang cara tempuhnya lebih enak, semuanya lebih enak lah. Yang kemudian ini akan dilakukan namanya redistribusi, di mana kemudian jumlah yang menurut data yang dimiliki oleh kementerian itu sesungguhnya memang proporsi antara jumlah murid atau peserta didik dengan para pendidik ini sebenarnya sudah terpenuhi kan gitu. Cuma urusan pemerataan Betul. yang belum. Nah, karena itu memang sumber masuknya itu menurut pemerintah itu harus ditutup dulu, dan itu akan dilakukan di tahun 2027 akhir, yaitu bulan Desember 2027. Nah, ASN yang terdata mulai tanggal 31 Desember terakhir ya 2025, nah itulah yang kemudian nanti diredistribusi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga satuan-satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya awalnya seperti itu. Nah, cuma kemudian karena ini mulai ditafsirkan bahwa ini kebijakan ini ya dikeluarkan tidak dibarengi dengan sebuah statement bagaimana kami yang non ASN. Itu kan tidak ada statement dari pemerintah. Pemerintah hanya ingin menetapkan selesai 2027 sekolah tidak boleh ngangkat honorer. Nah, terus honorer yang masih ada ini bagaimana? Itu tidak pernah diberikan state oleh pemerintah. Solusinya seperti apa? Nah, ini yang menurut saya agak kurang bijaksana. Seharusnya ketika ada kebijakan menutup penerimaan non ASN, ASN yang tersisa ini mau diapain? Ini juga belum ada penjelasan skema detailnya dari pemerintah ya Pak? Itu yang menurut saya selalu lah, pemerintah kita ini selalu buat kebijakan membuat gaduh gitu. Kan udah tahu ada sebagian besar teman-teman honorer yang belum terangkat. Terus tiba-tiba mereka bilang, oke, kalian nggak boleh ngajar lagi di Satuan Pendidikan Negeri tahun 2027. Mereka pasti kan kaget. Dan itu tanya saya semuanya, termasuk ada WA, ada telepon kan gitu. Ini gimana Pak? Ini kami kok dianggap seperti nggak ada sama sekali kan? Betul. Gitu. Kami sudah mengabdi lebih dari bertahun-tahun. Tiba-tiba kemudian kami suruh keluar dari Satuan Pendidikan di sekolah negeri itu. Nah, ya karena memang kebijakannya tidak pernah menyampaikan solusinya. Nah, harusnya begini kalau menurut saya. Oke. Anda yang non ASN yang sudah tercatat di Dapodik terakhir tahun sekian, betul. Kami akan punya kebijakan sekolah-sekolah mulai tahun 2007 tidak boleh lagi menerima guru honorer untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan. Nah, karena itu setiap tahun karena ada lowongan guru pensiun, betul, kurang lebih sekian, maka yang tercatat itu nanti di tahun akhir 2026 ya mereka udah bisa masuk mendaftar menjadi calon ASN. Ini kan enak ngomong gini kan enak gitu. Nah, ini kan tidak, tiba-tiba dipotong klak gitu. Jadi tidak ada lagi guru baru yang masuk tanpa terdaftar di Dapodik terlebih dahulu ya. Sebenarnya bagus, cuma tadi itu penyampaiannya yang menurut saya kurang pas. Kita selalu mendengar bahwa ada banyak guru honorer hanya dapat 150.000 per bulan. Ada yang dapat 300.000. Di daerah-daerah pedalaman mereka dapat 300 sampai 500.000 begitu. Jadi sejak awal kita memang tidak pernah menghargai guru honorer. Betul. Ya, padahal ketika kita membicarakan apa kontribusi guru honorer terhadap dunia pendidikan kita, nah seharusnya kita akan lebih menghargai dia. Cuma kan tidak pernah ada narasi menghargai itu. Mereka dianggap pokoknya pekerja honor kita bayar kan gitu. Sejahtera nggak sejahtera terserah deh kan begitu. Kita tidak pernah memperbincangkan seberapa guru itu harus kita bayar. Selama ini kan statementnya hanya dari pemerintah. Misalnya pemerintah nanti guru kami akan gaji 2 juta, minimal 2.700.000 per bulan.
Nah, yang nanti kita tambah lagi dengan sertifikasi, kita kasih lagi tambahan jadi 2 juta lagi sehingga jadi 4.700.000 sekian kan. Cuma pernah nggak kita bertanya kepada para tenaga pendidik kita, pada guru, ibu, bapak guru yang kami hormati, atas perjuangan Anda, atas ikhtiar Anda, berapa sebenarnya yang harus kami berikan kepada Anda? Itu kan tidak pernah ada. Ini nggak fair kan gitu. Sejak awal memang sistem penggajian atau kesejahteraan itu sangat bias dari sisi pemerintah. Tidak pernah kemudian dirembuk bareng dengan para tenaga pendidik atau para guru. Berarti di RUU Sisdiknas nanti sudah akan dibahas bagaimana kesejahteraan guru itu benar-benar diperjuangkan ya Pak? Ya, termasuk sebenarnya sumber dari mana guru ada. Sekarang ini kan semua orang bisa jadi guru. Betul. Ya, lulusan apapun nanti dia wajib melalui LPTK. Semacam IKIP dulu lah kan gitu. Nah, mereka kemudian harus masuk LPTK, kemudian setelah lulus LPTK, mereka tidak bisa langsung menjadi guru. Mereka harus apa yang disebut dengan namanya UKOM, uji kompetensi, seperti dokter. Nah, setelah UKOM, mereka baru kemudian mendapat gelar sebagai tenaga pendidik atau guru itu. Nah, dengan rangkaian seperti itu, kita buat simulasi berapa kemudian hak mereka yang harus diberikan. Nah, jadi kalau sekarang kan suka-suka karena dia tidak terstandar, dia hanya lulusan SMA, dia lulusan MIPA atau dia lulusan fakultas yang bukan keguruan, sehingga dia tidak punya kemampuan sebagai tenaga pendidik. Ya subjektivitas satuan pendidikan, ya sudahlah kamu tak gaji sekian aja. Toh ukuran indikator kompetensi kamu juga tidak jelas juga kan gitu. Nah, kami ingin mengkerangkai mulai dari sekolahnya, mulai dari uji kompetensinya, sehingga kemudian dalam hitungan kami ya minimal tuh guru itu kalau dari hitungan saya itu sekitar 7,5 juta minimal itu yang harus diterima oleh para tenaga pendidik kita. Berarti memang nanti pendanaan itu apakah ada skema ke depan untuk semua? Sekarang kan pendanaan masih ada yang ikut dengan dana daerah maupun dana pusat. Apakah akan ditarik semuanya ke dana pusat? Nah, pertanyaan bagus itu Mbak. Jadi saya ini udah keliling ke seluruh Indonesia. Jadi tidak efektif. Tidak efektif transfer daerah untuk urusan pendidikan itu nggak efektif. 270 triliun itu nggak efektif. Kenapa? Karena ternyata daerah setelah masuk ke transfer daerah, masuk ke APBD, itu yang dialokasikan hanya 4%, padahal mandatorinya adalah 20%. Rata-rata itu nggak pernah lebih dari 5%, kecuali Jawa Barat sama Jawa Tengah lah, sama DKI Jakarta. Saya sudah seringkali menyampaikan di rapat-rapat dan teman-teman juga sudah mulai merespon. Nah, sudahlah urusan pendidikan ini karena ada gap fiskal, kemampuan daerah ini yang tidak sama untuk memperlakukan pendidikan sebagaimana mandatory spending pasal 28C dan pasal 31 ayat 5 itu, sentralisasi pendidikan saja. Betul. Biar daerah yang biar daerah hanya ngurusin urusan uji potensi lokal. Tapi urusan bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, biar ini menjadi urusan pemerintah pusat. Alasannya apa? Setiap daerah tidak punya kemampuan fiskal yang sama. Betul. Sehingga kemudian tidak akan dihasilkan kualitas pendidikan yang sama. Ini nggak boleh. Semua output pendidikan se-Indonesia, di Jakarta, di Papua, di Minahasa, Flores, Aceh harus sama. Nah, itu hanya bisa dilaksanakan kalau itu desentralisasi. Pendidikan menjadi urusan yang desentralisasi. Nah, karena itu saya lagi mendukung ada beberapa organisasi kemasyarakatan akan menguji norma terkait dengan otonomi pendidikan ke Mahkamah Konstitusi. Biar itu menjadi urusan pusat. Itu lebih netral. Uang yang 276 triliun kita ambil lagi, kita kelola di sini. Daerah-daerah yang kita intervensi, kita berikan lebih. Daerah-daerah yang sudah mampu, biarkan saja. Dan sekarang itu seringkali saya sampaikan, dana pendidikan kita transfer ke daerah dari pusat sudah memenuhi 20%. Tapi ketika diposturkan di APBD, rata-rata temuan kami nih ketika kunker itu nggak sampai 5%. Selebihnya kemana? Selebihnya urusan lain. Walaupun misalnya ada kaitan pendidikan, tapi misalnya dia buat jalan, buat jembatan, beli mobil bus sekolah segala macam yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru, kesejahteraan guru, atau kemudian peningkatan sarpras pendidikan, itu tidak ada. Nah, karena itu kami yakin lah kalau ini desentralisasi, dihitung di Jakarta, dibagi di Jakarta, itu akan bisa memenuhi apa yang disebut dengan kesejahteraan tenaga pendidik kita itu menjadi lebih terjamin ya Pak. Gini Pak, jadi ini memang perlu saya sampaikan ke publik ya. Ketika dana pendidikan itu ditransfer ke daerah, itu kewenangannya itu bukan lagi di Kemendikdasmen. Menteri kita ini berulang-ulang, kami itu punya uang transfer pendidikan, tapi kami ini tidak bisa ngatur-ngatur itu. Siapa yang ngatur? Kemendagri. Karena apa? Aset otonomi daerah. Itu. Betul. Bagaimana uang transfer daerah untuk pendidikan itu dikelola oleh Kemendagri. Sudah penormaan pendidikan sebagai urusan daerah kita tarik saja.
Alasannya gampang, tadi saya kembali. Alasannya adalah ada gap fiskal. Ada visi yang tidak sama antara kepala daerah terkait dengan pendidikan. Padahal pendidikan itu mandat yang tereksplisitkan di konstitusi. Jadi ini juga nanti akan dibahas di RUU Sisdiknas, yang nanti sebenarnya Sisdiknas ini akan menjadi kekuatan yang sebesar apa sih untuk kesejahteraan guru sendiri, Ya, Pak? kita ikhtiarkan satu ya. Nanti ini akan menjadi undang-undang yang lex spesialis. Rezim undang-undang yang kita harapkan guru nanti tidak mengikuti rezim undang-undang yang ada di undang-undang PNS yang umum itu, ASN. ya, yang ASN itu. Jadi nanti pengaturan tentang guru, apakah kompetensi, kesejahteraan segala macam itu kita atur tersendiri di undang-undang ini sehingga menjadi undang-undang yang bersifat lex spesialis. Nah, dengan begitu maka Menteri Pendidikan punya kewenangan khusus untuk menentukan guru dibayar berapa, guru sejahteranya berapa. Kalau sekarang mengikuti ritme dari Menpan RB, sudah kita bayar, nggak usah kita minta dari anggaran kepegawaian dari pihak sana, cukup menggunakan anggaran pendidikan saja untuk membayar guru. Karena biarlah guru orang itu ditentukan oleh kementerian yang memang mengurus guru, jangan kementerian yang hanya mengurus ASN. Baik. ASN itu kan banyak. Betul. Tapi kalau guru diurus sama kementerian yang mengurus guru, saya yakin bener deh. Karena apa? Karena bisa jadi yang ada di kementerian itu juga mantan-mantan guru, termasuk saya kan guru juga. Tahu persis lah apa yang dibutuhkan oleh guru